doa. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Azmi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam akan saya pimpin, dan untuk yang beragama lainnya mungkin bisa mengucapkan doa dengan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kelancaran, dan berikanlah kami pemahaman sehingga dengan ilmu ini kami bisa mengaplikasikannya pada agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan biarkan kami berpecah belah. Kami ingin kuat dalam persatuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Hanya kepada-Mu lah kami bergantung. Dan hanya kepada Kamu lah kami memohon pertolongan. Maka perkenankanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Baik, CV dari pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bang Angga Widya Moko, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Magelang, 15 Desember 1994, status belum menikah, tinggi badan 178 cm, alamat lengkap, Jalan Suwandi, Blok A, RT 23, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, nomor HP 0812 5054 6165, emailnya anggawidia4@gmail.com, moto hidup, berusaha, berdoa, berprestasi, dan bersyukur itu wajib. Riwayat pendidikannya, 1. Sekolah Dasar Negeri 1 Ringinanom, tahun 2001 sampai 2007, SMP Negeri 1 Borobudur, tahun 2007 sampai 2010, SMK Muhammadiyah Salaman, 2010 sampai 2013, dan keempat, Universitas Mula Warman, program studi manajemen S1, 2014 sampai dengan 2018. Pengalaman bekerja, Hotel Pelataran Borobudur, jabatan sebagai Customer Service, tahun 2013. CV Aswada Tour dan Travel, jabatan sebagai Customer Service, tahun 2014 sampai 2017. Dan PT Home Care Center Indonesia, jabatan sebagai Sales Project Officer, tahun Januari sampai Juli tahun 2019. Pengalaman organisasi, yang pertama HMJ Manajemen, jabatan sebagai Lead Bank, tahun 2014 sampai 2017. UKM Lesehan Cendekia,
jabatan sebagai Kepala Departemen Media dan Humas tahun 2015 dan 2016, BEM FEB, jabatan sebagai Ristrada tahun 2015 sampai 2016, KPSPM, jabatan sebagai Manajemen Edukasi, Workshop, dan Pelatihan tahun 2017 dan 2018. Prestasi yang pernah diraih, juara 3 Lomba Debat Harmoni Manajemen Nasional di Universitas Negeri Makassar tahun 2015, semifinalis Diponegoro Financial National Competition di Universitas Diponegoro pada tahun 2015, juara 1 LKTI Mula Warman Festival, Universitas Mula Warman tahun 2015, finalis LKTI It's Me 2015 di Universitas Mula Warman tahun 2015, mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mula Warman tahun 2016, finalis karya tulis ilmiah National English Competition di Universitas Negeri Medan tahun 2017, top 4 Lomba Debat Lesikon di Universitas Airlangga tahun 2017, juara 2 Lomba Debat Petroforia di STT Migas Balikpapan pada tahun 2017, top 5 Debat National Economics Creative Competition di UIN Alauddin Makassar tahun 2017, finalis karya tulis ilmiah Ekonomi Bebas Korupsi di FEB Universitas Gajah Mada pada tahun 2017. Prestasi lainnya sebagai narasumber SSC Soft Skill Class di HMJ Akuntansi 2016, narasumber pelatihan KTI di HMJ Manajemen tahun 2016, narasumber pelatihan SI LDF Anmur 2016, evaluator BSC BMKM Unmul 2016, juara juri debat UKM Lesehan Cendekia 2016, moderator debat National Management Days 2017 di HMJ Manajemen 2017, narasumber MUKA di Lembaga Kajian Pengembangan Ekonomi tahun 2017, dan narasumber Sarasehan mahasiswa berprestasi di BEM FEB Unmul pada tahun 2018, dan beasiswa PPA peningkatan prestasi akademik tahun 2015, beasiswa PPA peningkatan prestasi akademik tahun 2016, dan yang terakhir beasiswa Bakti BCA tahun 2017. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bang Angga. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Ini jadi kesempatan ketiga saya bersama UKM ICP ya. Sebelumnya kan saya juga pernah di ICP, cuma tidak melalui online ya. Jadi di sini saya nanti akan sharing seputar pengalaman saya khususnya di dunia karya tulis ilmiah. Gitu ya. Jadi ada beberapa contoh yang kemarin juga saya share ke PJ-nya. Nanti teman-teman bisa lihat. Di sini saya akan membahas di bab 2 dan bab 3-nya. Nah, di bab 2, bab 3 nanti, saya akan memberikan 2 contoh yang berbeda. Ya, yang pertama itu nanti akan ada yang berupa paper, dan ada juga yang berupa tugas akhir. Nah, kemudian selanjutnya adalah, boleh nggak kalau yang lain videonya dinyalakan biar saling satu sama lain saling melihat itu. Ya.
Yang mungkin videonya dijeda, dinonaktifkan, diaktifkan aja, nggak apa-apa. Gitu. Dan saya mohon jangan terlalu tegang ya. Kalau saya jadi sering berbagi materi, kalau terlalu tegang saya juga bingung. Jadi saya harus bagaimana. Jadi kita santai saja, tapi kita membahas hal-hal yang baik, insya Allah bermanfaat. Jadi kalau ada yang langsung tanyakan aja. Dan kemudian saya nanya ke MC, sudah dapat filenya kemarin? MC-nya sudah dapat filenya belum? Belum. Ada Kak filenya sama saya. Filenya Oh, sama. oh ada ya. Oke, Ya. filenya sudah ada. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri secara singkat dulu ya. Tadi terlalu banyak ya, terlalu banyak. Itu sebenarnya CV yang sudah nggak terupdate ya, bukan yang terbaru. Jadi saya perkenalkan, nama saya Angga Gatmoko. Saya asli Jawa, Magelang, Jawa Tengah. Saya merantau di sini dari tahun 2014 sampai sekarang ya karena bekerja di sini. Kemudian saya dulu alumni manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lulus pada tahun 2018. Sehari-hari saya dulu waktu menjadi mahasiswa ya seperti kalian mengikuti kompetisi tulis ilmiah, debat dan sebagainya untuk mencari beasiswa dan sebagainya. Nah, kemudian saat ini saya bekerja di perusahaan swasta. Setelah saya tadi PT Home Center Indonesia saya keluar, kemudian saya pindah ke perusahaan swasta. Sembari saya membantu tugas akhir punya teman-teman saya, itu nyambi. Gitu. Nah, di sini kemarin saya juga sudah di-share sama PJ-nya. Kemarin teman-teman sudah belajar di bab 1 ya? Sudah belajar ya? Ya, di bab 1. Dan kemudian kita akan melanjutkan di sesi bab 2 dan bab 3. Nah, pada sesi ini, saya tadi sudah menjelaskan ada contoh. Nah, mungkin bisa dimulai dari yang file ekonomi bebas korupsi. Bisa dibuka, Pak. Oke. Ya, saya akan menjelaskan sedikit dulu. Ya, saya ingin melihat bagaimana teman-teman memahami sebuah karya tulis ilmiah. Saya ingin bertanya, teman-teman tahu tidak perbedaan antara paper dan skripsi? Silahkan, jika ada yang tahu, silahkan dijawab. Kita sambil diskusi. Perbedaan antara paper dan skripsi. Ada yang tahu? Ayo, jangan diam. Ya, gini ya. Jadi ada dua karya tulis yang akan sering kalian temui, apalagi status kalian masih mahasiswa ya. Ketika kalian mahasiswa, pasti akan menemukan namanya contoh lomba karya tulis ilmiah dalam bentuk paper. Kalian pasti akan bertemu dengan yang namanya paper. Ketika masih statusnya menjadi mahasiswa aktif. Kalian mengikuti kompetisi nasional lomba karya tulis ilmiah pasti berupa paper. Kemudian yang kedua, kalian ketika sudah menuju tugas akhir akan bertemu dengan namanya skripsi. Nah, pertanyaan saya adalah, perbedaan antara paper dan skripsi itu apa? Ayo. Sebelum masuk ke bab 2, 3, kita harus tahu perbedaannya dulu secara sederhana saja. Ayo, siapa jawab? Kita santai aja, kita diskusi. Silahkan siapa yang mengetahui, mau searching juga boleh. Mau searching atau apa, silahkan boleh. Dan kayaknya tegang semua deh. Ini angkatan berapa sih? Mohon maaf, angkatan berapa? Oke, ada yang menjawab bahwa sampaikan dong suaranya. Jangan diketik aja. Apa? Angkatan berapa sih ini? Teman-teman angkatan berapa? Dari 2019 sampai 2017, Kak. 2017. Oh, berarti Iya. ada yang sudah senior 2017, sudah mau masanya KKN ya. Oke, harusnya yang tahun 2017 sudah bisa ngejawab nih. Apa perbedaan antara paper dan skripsi? Tadi ada yang menjawab sudah benar. Sampaikan. Ayo.
Kalau nggak ada, akan saya jelaskan nih. Mumpung saya beri kesempatan loh ya. Silakan. Nggak ada ya? Oke, saya akan menjawabnya. Perbedaan yang secara sederhana antara paper dengan skripsi. Benar apa yang tadi disampaikan oleh saudari siapa tadi? Si Rizka kah? Rika tadi saya lupa. Jadi, paper itu lebih fleksibel. Sedangkan skripsi, dia sudah sistematis, sudah punya konsep dasar penulisannya. Ya. Kenapa saya apa ini mohon izin Kak, jaringan kurang dukung. Oh ya. Oke. Perbedaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sistematika penulisannya sangat berbeda. Ya. Jika paper ini belum ada sistematika penulisan secara baku. Setiap kompetisi, setiap penyelenggara kepanitiaan dia punya peraturan yang berbeda-beda, sistematika yang berbeda-beda. Sedangkan kalau skripsi itu sudah baku, sudah ada pedomannya dari tahun-tahun sebelumnya. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perbedaannya adalah di penyusunan bab. Ya. Dan ini contoh yang Lamin Pintar Anti Korupsi ini adalah paper dengan metode penelitiannya dengan analisis deskriptif. Nanti akan saya jelaskan di bab 3. Ini saya akan mengulas paper dulu. Terus turun ke bawah boleh di daftar isi. Daftar isi ya. Kita lihat sistematikanya sama nggak sama skripsi. Nah, cukup. Ya. Teman-teman bisa melihat. Kalau paper, bab 1 pendahuluannya itu adalah latar belakang rumusan masalah, langsung muncul studi literatur dan metodologi penelitian. Beda dengan skripsi yang kemarin teman-teman bahas di pelatihan bab 1. Jika bab 1, teman-teman langsung membahas terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, manfaatnya, dan pembatasannya. Seperti itu kan yang kemarin? Ya, inilah perbedaannya. Paper tidak ada buku pedoman yang baku antara satu penyelenggara dan penyelenggara yang lain, tergantung format yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Nah, kalau paper sendiri, itu juga memiliki batasan jumlah halaman. Ya, biasanya maksimal kompetisi paper itu adalah 20 sampai 25 halaman. Makanya daftar isi kalau di paper dia akan langsung terhadap latar belakang, rumusan masalah, studi literatur yang kita gunakan langsung masuk ke metode penelitiannya. Terus apa sih yang dicari dari paper kok bab 2-nya dia langsung hasil dan pembahasan? Biasanya kan hasil pembahasan itu masuk di bab 4 dan 5. 4 dah ya. Nah, kalau di paper, dia langsung muncul di bab 2. Karena kompetisi paper yang dicari adalah idenya teman-teman. Mulai dari bagaimana definisinya, kemudian konsep penerapannya, fungsi dan perannya bagaimana, cara implementasinya sebagaimana. Penerapan di lapangan nanti akan seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Itulah kalau berupa paper. Beda kalau skripsi. Skripsi, penulisannya sudah punya standar baku yang sudah ditentukan oleh pihak fakultas masing-masing. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Ayolah, tanya. Belum, Kak. Belum ya? Belum ada. Oke. Ini adalah salah satu contoh paper. Dan kemudian yang ketiga ya, keempat, perbedaannya antara paper dengan skripsi adalah paper tidak memiliki sebuah variabel. Sedangkan skripsi memiliki variabel dan Y. Kalian tahu nggak berbeda apa itu variabel? Variabel. Ayo. Aduh, ya saya jelaskan secara singkat ya. Variabel itu adalah suatu apa namanya? Jadi susah saya jelasin nanti pusing teman-teman ya. Saya jelaskan dari paper dulu deh. Paper kenapa kok tidak memiliki variabel? Karena dia berupa gagasan atau sebuah solusi yang didapat dari masalah yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Contohnya ini, kita kembali ke judul. Kembali ke judul, boleh dibantu. Kembali ke atas. Halaman cover atas. Paling atas.
Nah, ya cukup. Ya, saya jelaskan secara singkat, ini adalah salah satu judul paper. Kenapa paper tidak memiliki variabel? Karena dia menggunakan analisis deskriptif. Kebanyakan menggunakan analisis deskriptif. Nanti akan saya jelaskan apa itu analisis deskriptif. Ya, secara sederhana, kalau paper, kita menemukan sebuah masalah yang diberikan oleh panitia penyelenggara, kemudian kita harus menemukan solusinya. Dari sebuah solusi itulah kita menemukan yang namanya judul. Nah, tema yang kemarin dimunculkan oleh ekonomi bebas korupsi itu adalah terkait dengan bagaimana sih kita menyelamatkan generasi penerus supaya tidak ikut serta dalam korupsi di Indonesia. Itulah tema utamanya. Ketika diberikan tema utama di kasus seperti itu, terus bagaimana penulis akan menulisnya? Maka dari itu, buatlah judul seperti ini. Menyelamatkan generasi bangsa dengan menerapkan Lamin Pintar anti korupsi untuk Indonesia bebas korupsi. Ya. Dari judul ini tidak ada yang namanya variabel, ya. Tidak ada yang maksudnya ada variabel X1, X2, X3 sampai Y, nggak ada. Jadi ini adalah murni sebuah solusi dari suatu masalah yang ada kemudian kita usulkan. Makanya di paper lebih banyak bab 2 membahas langsung ke pembahasan mekanisme penerapannya, kemudian bagaimana cara penerapannya, alurnya bagaimana, hasilnya seperti apa. Itulah kalau paper. Nanti teman-teman ketika ikut Pilmapres, ya, pemilihan mahasiswa prestasi, teman-teman akan dituntut membuat paper, bukan skripsi, gitu. Seperti itu. Nanti formatnya juga akan berbeda-beda. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan paper? Belum? Atau nanti nanyanya nanti selesai gitu ya? Santai aja. Anggap aja saya mahasiswa tahun 2019 juga, ya. Karena saya baru lulus juga kok. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas dengan skripsi. Nah, skripsi sendiri itu memiliki namanya variabel. Makanya judulnya itu selalu berkaitan antara satu sama lain. Ya, variabel X1, X2, X3 menuju Y. Itu ada, nanti akan saya jelaskan. Ya. Kemudian di skripsi itu ada namanya pengujian hipotesis. Di paper belum tentu ada yang namanya hipotesis, tergantung bagaimana pihak penyelenggara. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Teman-teman kayaknya bingung nih. Oke, kita lanjut aja ke file selanjutnya aja. Kita buka di bab 2. Ya, kita akan belajar terkait dengan bab 2. Kemarin teman-teman sudah belajar terkait bab 1 pendahuluan, mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Terus apa aja sih yang ada di bab 2 itu? Yang pertama, pasti akan kita menemukan kajian pustaka atau landasan teori. Ya. Setiap variabel penelitian kita pasti ada yang namanya teori. Tuh. Kemudian di bab 2 juga ada yang namanya hipotesis. Ya. Nanti ada pengujian hipotesis. Kemudian juga ada namanya kerangka konsep. Itu gambaran secara sederhananya. Tapi kita langsung masuk di bab pertama dulu, yaitu kajian pustaka. Oke, pertama, ini adalah salah satu hasil dari tugas akhir saya. Ya, bagaimana sih kita menulis sebuah teori yang benar, cara mengutip teori yang benar? Ada yang tahu? Bagaimana kita mengutip teori yang benar, kemudian kita rangkum di bab 2? Ada yang tahu? Silakan. Jangan tegang. Ayo. Oke. Ada yang tahu, tanya aja, silakan, enggak apa-apa. Gali informasi. Ada yang tahu bagaimana cara mengutip yang benar? Apakah itu sebuah teori atau data, kemudian dimasukkan dalam di bab 2? Ada yang tahu? Ting-tong. Bingung. Mau nanya apa? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Pertama, ketika teman-teman menulis bab 2,
Yang pertama, teman-teman harus tahu definisinya. Kajian pustaka itu kan kumpulan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, karena basic saya adalah manajemen pemasaran, berarti saya harus menjelaskan dulu teorinya, apa itu manajemen pemasaran. Nah, terus bagaimana sih yang tadi saya pertanyakan, bagaimana mengutip sebuah teori atau sebuah data, kemudian masukkan di bab 2, caranya adalah kita harus menggunakan teori atau data yang paling terbaru. Silahkan dicatat. Ketika teman-teman memasukkan definisinya atau kajian pustakanya, ya, teman-teman harus memasukkan definisi yang terbaru. Dalam artian, ketika teman-teman memasukkan kutipan sebuah teori, maka teman-teman harus menyertakan yang namanya kutipan yang paling terbaru. Contoh, karena buku yang pertama saya temui adalah menurut Kotler and Keller dalam Sabran tahun 2009, ya, pemasaran merupakan bla bla bla. Nah, seperti itulah cara mengutipnya. Cara mengutipnya adalah teman-teman harus menyertakan menurut siapa, ya, bukunya dari siapa, tahun berapa, dan halaman berapa. Itu. Cara mengutipnya seperti itu. Dan ingat lagi, gunakan teori yang terbaru. Jika ada, semisal ini kan tahun 2009, jika ada teori yang tahun 2012-13, usahakan gunakan teori yang terbaru. Karena teori yang terbaru, biasanya itu lebih relevan karena dia pengembangan dari teori yang sebelumnya. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, gunakan teori yang baru, karena teori yang baru biasanya adalah pengembangan dari teori yang sebelumnya. Seperti itu. Terus bagaimana sih kita menyantumkan nama orangnya, orang penulisnya ke bab 2. Nah, caranya adalah seperti contoh yang ada di gambar. Kalau biasanya teman-teman kan biasanya ditaruh di paragraf terakhir, di bawah, biasanya dekat titik itu ya. Dekat tanda titik, teman-teman biasanya mengutip dalam kurung siapa. Jika di dalam skripsi atau di bab 2, lebih baiknya itu adalah muncul di pertama. Jadi adalah menurut Kotler and Keller dalam Sabran tahun 2009 halaman 1. Ya. Pemasaran merupakan seperti itu. Terus bagaimana sih teori itu harus berapa teori yang teman-teman gunakan? Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, saya yang bertanya sendiri. Teman-teman sudah menemukan teori tahun terbaru. Kemudian apakah cukup dengan satu teori saja? Tidak. Minimal setiap variabel yang ada atau setiap objek penelitian yang ada, teman-teman minimal punya 3 teori yang digunakan. Ya, 3 teori yang digunakan. Terus kalau semisal teorinya ada yang tahun 2009, 2011, 2012, nyusunnya bagaimana? Itu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya ini menyusunnya adalah mulai dari tahun paling lama. Ya. Jadi tahun yang paling lama, semisal tahun 2009. Jadi langsung jelaskan menurut Kotler and Keller tahun 2009 seperti ini. Kemudian teori yang selanjutnya di tahun 2011, baru di tahun 2012. Dimulai dari yang lama dulu, baru yang paling terbaru. Bukan dibalik, bukan yang paling baru, baru paling lama. Itu tidak boleh. Jadi harus paling terdahulu dulu, karena itu adalah teori, itu adalah biasanya pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu. Ada yang dipertanyakan? Silakan. Silakan, kalau misal ada yang mau tanyakan. Ya, silakan. Saya Tia, dari angkatan 2018. Saya mau tanya kalau di dalam satu paragraf itu ngutip misalkan 3 kutipan yang berbeda itu apakah boleh, dan kalau boleh itu jadi kita nulisnya ngutipnya itu apakah semuanya tuh sama rata di atas kayak menurut Kotler dan Keller, atau dibedakan misalkan yang satunya di atasnya, satunya tuh di akhir kalimatnya, seperti itu sih Kak. Oke, cara mengutipnya boleh agak diturunkan sedikit filenya ini, contohnya. Nah, teman-teman bisa membandingkan. Ya, cukup ya. Stop. Nah,
Saya tadi memberikan contoh yang pertama, tahunnya mulai dari yang lampau dulu, 2009, kemudian jadi 2010, jadi 2014. Nah, ketika teman-teman menemukan 3 kutipan yang berbeda, cara penulisannya adalah seperti ini. Ya, cara menyusunnya. Setiap bab 2, sebisa mungkin cara penulisannya seperti ini, karena ini format bab. Dan dulu kesalahan saya adalah kalau saya dulu sudah mengerti dengan skripsi, saya mungkin kompetisi karakter ilmiah akan lebih menggunakan metode seperti ini. Karena apa? Yang menjuri adalah dosen. Sedangkan dosen suka sistematika penulisan model skripsi. Seperti itu. Nah, kekurangan saya, evaluasi saya di dulu adalah ketika saya belum menjalankan skripsi adalah kenapa nggak dulu saya menggunakan format skripsi aja dalam penelitian saya? Kenapa kok nggak gunakan itu? Padahal kalau kita menggunakan format skripsi, semuanya tersusun secara rapi dan secara sistematis. Gitu. Rapi, sistematis, dan penjelasannya sangat bagus. Ya, karena ada perbandingan. Contohnya adalah dari teori sebelumnya, 2009, kemudian 2010, 2014, di contoh tersebut. Jadi cara menyusunnya seperti itu, Dek. Bisa dibedakan paragrafnya. Setiap ada teori yang baru, bedakan paragrafnya. Jangan digabung jadi satu. Ya, dibedakan paragraf. Ada yang tanyakan lagi, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut. Sebelum turun ke bawah, saya akan menjelaskan apa itu variabel. Nah, teman-teman pasti pada bingung, apa itu variabel, kan? Ya. Jadi, variabel itu sendiri adalah suatu indikator penelitian yang akan digunakan untuk menunjang proses penelitian teman-teman. Variabel ada banyak. Ada variabel X1, X2, X3, tergantung objek teman-teman bagaimana. Kemudian ada juga Z. Y ini adalah tujuan dari penelitian itu sendiri. Ya, cara sederhananya seperti itu. Variabel itu akan mendukung teman-teman untuk mengungkap dari fakta atau data yang teman-teman teliti itu sendiri. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan ngebahas terkait apa namanya kerangka konsep. Silakan turun ke bawah karena ini panjang ya. Ini adalah salah satu variabel saya tadi di atas. Lewat aja enggak apa-apa. Konsepnya sama aja. Nah, cukup ya. Perbedaan selanjutnya antara paper dengan tugas akhir teman-teman nanti di kartu ilmiah itu adalah ada namanya indikator. Indikator. Variabel pertama saya adalah service quality, electronic service quality. Contohnya ketika teman-teman menggunakan Traveloka misal nih, pelayanan berbasis elektroniknya bagaimana? Itulah definisi dari service quality, SFQual. Nah, SFQual itu bagaimana cara mengukurnya? Atau sebuah indikatornya bagaimana cara mengukur service quality? Ya, seperti ini. Nah, seperti inilah bab 2. Ketika teman-teman tadi sudah memasukkan teori, minimal 3. Ya, minimal 3 berdasarkan tahun terbaru dan diurutkan dari tahun terlama hingga tahun terbaru. Kemudian teman-teman wajib mencari namanya indikator. Indikator penelitian setiap variabelnya. Coba ada yang tanya, indikatornya untuk apa, Kak? Gitu kan. Ya, saya aja yang nanya. Indikatornya untuk apa, Kak? Indikator ini nanti akan digunakan untuk di bab 3, teman-teman. Karena apa? Karya tulis ilmiah itu biasanya ada yang namanya pakai angket atau kuesioner. Ya. Jadi nanti di bab 3 akan saya jelaskan apa itu analisis deskriptif sama statistik deskriptif. Itu berbeda. Itu. Makanya ini nanti akan berkaitan dengan bab 3. Makanya bab 1, 2, 3 itu akan selalu berkaitan. Nah, di bab 2, setelah teman-teman tadi memasukkan teori, 3 teori terbaru, dan diurutkan berdasarkan tahun yang lama menuju yang baru, kemudian adalah teman-teman harus mendapatkan indikator penelitiannya. Teman-teman sudah mau mencari indikatornya, tapi bingung bagaimana mendapatkan indikatornya.
Cara sederhana teman-teman untuk mendapatkan indikator penelitian adalah dengan membaca referensi atau penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu atau referensi secara sederhananya nih. Kalian stalkerin dulu. Kalian buka di HP indikator dari service quality apa. Di situ nanti akan muncul, ya, berupa entah itu berupa PDF dalam bentuk jurnal atau skripsi terdahulu. Nah, seperti itulah. Baru teman-teman tinggal dikutip, tuangkan dalam bab 2 teman-teman. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan bab 2? Kayaknya Belum masih pada ada. bingung. Belum ada ya. Oke. Lanjut ke bawah. Masih panjang, langsung scroll bawah. Terus lanjut. Terus deh. Stop di sini. Apa aja sih yang ada di bab 2 selain itu? Tadi setelah indikator, kemudian adalah penelitian terdahulu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi indikator itu dicari dari penelitian terdahulu, kemudian dituangkan dalam bentuk tabel, ya. Bentuk tabel dengan format seperti ini, ya. Kemudian tulislah secara rapi. Contoh, penelitinya siapa namanya, judulnya tentang apa, alat analisisnya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kenapa kok harus ada penelitian terdahulu? Kalau misal kita sudah mencantumkan di daftar pustaka kan harusnya sudah cukup. Harusnya kan sudah kita lampirkan. Ya. Kenapa kok harus dimasukkan di sini penelitian terdahulu? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya adalah, ketika teman-teman menemukan sebuah indikator, teman-teman wajib mencantumkan penelitian terdahulu disertai dengan daftar pustaka. Karena tidak semua pembaca skripsi atau penguji atau juri dan sebagainya itu tidak semua dia membahas terkait dengan daftar pustaka, karena dia akan selalu ngebahas di bagian isinya. Apa yang teman-teman tulis itu yang akan dibaca. Makanya untuk memperkuat dari teori yang sudah ada, kemudian indikator yang sudah ada, harus ada namanya penelitian terdahulu. Seperti itu. Nah, penelitian terdahulunya seperti apa? Minimal teman-teman memasukkan minimal 5 penelitian terdahulu. Ya, minimal, paling sedikit itu 5. Ya. Nah, kalau penelitian terdahulu silahkan. Tahunnya tidak dibatasi. Tapi sebisa mungkin juga menggunakan tahun yang paling terbaru. Ya, seperti itu. Bisa dilanjut ke bawah? Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ini contoh penelitian, nanti formatnya nanti minta teman-teman yang megang file ini kalau teman-teman ingin membaca. Stop. Ada yang namanya kerangka konsep. Di bab 2, setelah kita teori sudah dapat, kemudian indikator kita sudah dapat, kemudian penelitian terdahulu kita dapat, terus apa aja yang dituangkan di bab 2? Bab 2 selanjutnya adalah kerangka konsep. Gambar di sini ada yang paham nggak? Ini maksudnya apa sih, Kak? Gitu. Ada yang paham nggak? Teman-teman belum ada ya. Ada yang paham nggak? Pernah ngebaca jurnal nggak? Atau skripsi orang berbeda-beda ya? Ya, jadi saya jelaskan, kerangka konsep sama halnya ketika teman-teman menulis contoh ya, makalah atau esai. Pasti kan ada kerangkanya. Paragraf 1 akan ngebahas tentang apa. Paragraf 2 tentang apa, 3 tentang apa. Begitu juga dengan ini. Kalau di karya tulisannya, kerangka konsep. Ya, kerangka konsepnya seperti apa? Nah, kerangka konsep yang digunakan itu seperti tadi saya jelaskan. Variabelnya ada berapa? Nah, di sini saya menggunakan 4 variabel. Variabel X, 1, X2, X3 menuju Z. Nah, inilah kerangka konsep.
Jadi secara sederhananya adalah terkait bagaimana kaitannya antara service quality dengan kepuasan. Itu adalah kerangka konsep yang pertama, ya, nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan electronic marketing terhadap kepuasan. Itu adalah konsep yang kedua, nanti juga akan dibahas di bab pembahasan. Kemudian adalah terkait dengan electronic word of mouth terhadap kepuasan. Itu adalah hipotesis yang ketiga atau kerangka konsep yang ketiga. Nah, inilah makanya yang dinamakan kerangka konsep. Dia akan selalu mengaitkan antara satu sama lain. Jadi ya, contohnya tadi X1 ke J, X2 ke J, X3 ke J. Ada yang tanyakan di sini? Ayo silakan. Harusnya ada pertanyaan di sini. Masih bingung ya? Turun ke bawah. Kak, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Sebelum adanya kerangka konsep, apakah kita harus mencantumkan kerangka teori begitu, Kak? Kerangka teori. Oke. Teman-teman, iya. Untuk ketika sebelum kerangka konsep, ingin mencantumkan kerangka teori, ya, itu saya rasa ya sudah tidak perlu lagi menyantumkan kerangka teori. Dikarenakan kita sudah memiliki yang namanya landasan teori dan penelitian terdahulu. Itulah sudah menjadi acuan atau dasar terkait dengan teori yang teman-teman gunakan. Jadi teori teman-teman itu sudah kuat, sudah relevan. Jadi ketika dewan juri atau dosen teman-teman ngebaca teori teman-teman, sudah kuat. Karena biasanya nanti teman-teman ketika bimbingan kasus ilmiah atau tugas akhir, pasti teman-teman akan ditanya, kalian teori yang digunakan tentang apa? Penelitian terdahulunya seperti apa? Siapa yang menulis? Seperti itu yang akan ditanyakan. Yang pertama akan ditanyakan di bab 2 adalah seperti itu. Teman-teman akan ditanya teorinya. Dari teorinya siapa? Penulisnya siapa? Makanya dibuatnya yang namanya tadi landasan teorinya ada, kemudian indikatornya ada, penelitian terdahulunya ada. Jadi kalau misal kerangka teori itu tidak perlu dimasukkan lagi, dia cukup kerangka konsepnya aja. Kerangka konsep itu adalah gambaran bagaimana nanti akan masuk di pembahasan di bab 4. Seperti itu. Lanjut, turun ke bawah. Ada yang tanyakan lagi, silakan. Selanjutnya, setelah ada tadi kerangka konsep, kalau kerangka konsep kan hanya dalam bentuk kayak gambar kotak-kotak kemudian saling menghubungkan. Di bab 2, selanjutnya ada namanya pengembangan hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa sih? Hipotesis. Dugaan sementara. Betul, dugaan sementara. Kenapa kok ada dugaan sementara? Kalau semisal itu nggak ada dugaan, sudah pasti, terus buat apa ditulis, betul? Terus buat apa kita teliti kalau sudah pasti? Nah, itulah makanya ada yang namanya hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dimunculkan oleh penulis. Asumsi dari si penulis. Asumsinya bukan asumsi berdasarkan omongan saja, tapi juga ada teori yang digunakan seperti ini. Jadi hipotesis adalah asumsi yang digunakan penulis untuk menduga ada nggak hubungan antara variabel satu dengan variabel selanjutnya. Kayak contoh tadi kan, variabel pertama saya kan SFQual terhadap kepuasan. Inilah mencari hubungan antara SFQual sama kepuasan. Ada nggak hubungannya? Itulah makanya namanya tadi dicari dugaan sementara. Makanya kita ada nggak hubungannya. Terus di hipotesis sendiri penulisannya gimana sih? Kalau semisal variabelnya 3, bisa nggak hipotesisnya cuma 2? Pertanyaan saya, silahkan jawab kalau ada yang tahu. Bisa nggak kalau variabelnya 3 tapi hipotesisnya cuma 2? Dugaan sementaranya cuma 2. Ada yang tahu? Bisa nggak variabelnya 3, ya, kemudian Y-nya 1, kemudian hipotesisnya cuma 2? Jawabannya nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Ketika variabelnya 3, maka teman-teman juga harus mencari dugaan sementara atau hipotesisnya juga harus 3.
Begitu juga kemarin ketika teman-teman belajar bab 1, mungkin sudah dijelaskan. Di bab 1 ketika ada rumusan masalah itu ada 4, maka tujuannya harus ada berapa? Ada 4 juga. Ya, nggak boleh berbeda. Misal rumusan masalahnya 3, tapi tujuannya kemudian 2, itu nggak bisa. Dewan juri kalau ngebaca mungkin ketawa aja, ini kok bisa gitu. Sedangkan tujuanmu 3, tapi kok di sini kok 2. Begitu juga dengan hipotesis. Penelitianmu terkait dengan 3 hal ini, tapi kenapa kamu ngebahas 2 aja? Itulah. Makanya di hipotesis, ketika variabelnya ada 3, maka hipotesisnya juga harus ada 3. Sampai di sini paham? Ini kalau bab 2 pusing, apalagi bab 3. Oke, lanjut, turun ke bawah. Bab 2 hanya seperti ini. Nah, stop di sini. Ini adalah hipotesis yang selanjutnya. Yang tadi, ini yang kedua. Hubungan antara air marketing dengan kepuasan. Ada nggak dugaannya? Turun lagi. Turun langsung aja ke bawah. Bab 2 hanya sampai sini aja. Turun. Habis. Ya. Sampai di sini, bab 2. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya menjelaskan berdasarkan konsep tugas akhir. Karena ketika teman-teman menggunakan konsep ini, teman-teman ketika menghadapi paper, teman-teman hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk membuat paper. Saya jujur ya, saya pernah ngebuat paper selesai dalam waktu 1 minggu dan lolos ke UGM yang contoh yang tadi saya buat. Saya ngebuat IC hanya waktu 2-3 jam selesai. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus belajar yang lebih jauh lagi. Ketika kita sudah terbiasa dengan hal sulit, ya, kita kemudian turun ranknya ke bawah ke kelas paper, itu menjadi hal yang paling mudah. Seperti itu. Saya pernah membuat kartu SIM-nya dalam waktu 1-2 minggu itu sudah jadi yang hal terbiasa. Karena sudah terbiasa juga. Paham. Ayo, silahkan kalau ada ditanya. Ayo, bab 2 hanya ini. Sebelum masuk ke bab 3 ya, nanti teman-teman tambah pusing. Bingung ya? Aku bingung, Kak, mau nanya apa ini. Masih maba, Kak. Ya, oke. Kita lanjut ke saya review ulang kembali ya. Inti dari bab 2 itu sendiri adalah terkait dengan teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian itu sendiri. Entah itu teman-teman menggunakan judul yang bagaimana, itu pasti ada yang namanya teori. Nah, terus bagaimana menyusun teorinya? Yang seperti tadi, urutkan berdasarkan tahun terlama hingga terbaru, tapi usahakan selalu mencari teori yang paling baru. Kemudian, setelah kita menemukan teori, kita juga akan ada namanya indikator. Indikator itu digunakan kalau teman-teman menggunakan kuesioner. Di sini ada yang tahu apa itu kuesioner? Jadi nanti teman-teman skripsinya akan berkaitan dengan kuesioner. Entah itu paper, pas kalian lomba pasti menggunakan kuesioner, atau mungkin teman-teman saat tugas akhir pasti menggunakan kuesioner. Nanti akan saya jelaskan di bab 3, kuesioner. Nah, setelah indikator ada, baru teman-teman isinya selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini tujuannya adalah untuk memperkuat seperti tadi, teori yang sudah ada dan indikator yang sudah ada. Karena penelitian terdahulu itu mencantumkan siapa penulisnya, dari jurnal atau buku apa, teorinya bagaimana, alat analisisnya seperti apa, seperti tabel yang saya munculkan tadi, yang dimunculkan di sini. Gitu. Setelah teori yang sudah penelitian terdahulu ada, baru kerangka konsep, hanya gambar kotak-kotak bagaimana nanti akan menjelaskan antara variabel ini dengan ini, variabel ini dengan ini. Gitu. Baru yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi teman-teman itu masih menduga, ada nggak sih kaitannya antara ini dengan ini. Kalau misal nggak ada dugaan sementara,
berarti itu nggak bisa ditulis, ya, nggak bisa diteliti. Karena apa? Berarti itu sudah pasti. Ya, begitu juga perbedaannya antara paper. Paper itu dari sebuah masalah yang ada kita lemparkan ke kita harus cari solusinya. Begitu juga dengan skripsi. Skripsi kita cari apa dugaan masalahnya apa, kita kembangkan seperti ini. Gitu. Ayo silakan kalau ada tanyakan bab 2, bab 3 lebih sulit. Saya izin bertanya, Kak. Silakan. Cara buat hipotesisnya itu kayak apa ya, Kak? Atau langsung Oke. aja? Cara membuat hipotesis. Kita kembali ini aja ya, pakai yang boleh turun, guys. Ini turun sedikit. Kita menggunakan variabel saya yang ketiga ya. Hubungan antara EWOM terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini yang pertama teman-teman adalah cara membuat hipotesis dugaan sementara. Teman-teman harus memunculkan namanya definisi dari electronic word of mouth. Apa itu EWOM? Contoh seperti ini, silahkan teman-teman bisa baca. Ya, masukkan dulu terkait dengan EWOM apa teorinya. Ya, teorinya nggak boleh sama dengan teori yang digunakan di atas tadi ya, harus berbeda. Kemudian selanjutnya adalah mengkaitkan antara EWOM sendiri dengan kepuasan pelanggan. Setelah teman-teman ada teorinya, kemudian teman-teman sudah dapat 2 atau 3 gitu kan. 2 lah kalau di hubungan hipotesis cukup 2 aja, kalau 3 kebanyakan. 2 atau berapa, selesai itu baru kaitkan dengan kepuasannya itu sendiri. Boleh turun ke bawah lagi? Nah, teman-teman bisa pahami di paragraf terakhir saya ini dari komunikasi EWOM, silakan dibaca. Dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai ya? Sudah selesai dibaca. Saya akan menjelaskan bagaimana sih kita mengkaitkan dengan EWOM sama kepuasan itu sendiri. Nah, di sini kan sudah dijelaskan apa itu dengan EWOM, bagaimana EWOM itu terbentuk, dan di sini juga sudah ada penelitian terdahulunya, ya. Seperti apa? Nah, kesimpulannya adalah dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Honorata Ratnawati, ditemukan hasil terdapat pengaruh signifikan antara EWOM terhadap kepuasan pelanggan. Kesimpulan yang kedua, kesimpulan selanjutnya adalah kaitannya adalah semakin tinggi EWOM, tentunya akan berpengaruh juga terhadap kepuasan pelanggan. Jadi teman-teman menjelaskan dulu apa itu electronic word of mouth, kemudian bagaimana EWOM-nya itu dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Jadi secara sederhananya electronic word of mouth. Teman-teman misal belanja di Lazada, kalian kan buka aplikasi di Lazada, kemudian teman-teman puas beli belanja di Lazada. Terus bagaimana electronic word of mouth muncul itu? Nah, salah satunya semisal si Nur Hikmah hubungi si Ranita. Ranita, kemarin aku belanja di Lazada loh, anunya bagus gitu. Kualitasnya bagus, sepatunya bagus, ada promo. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari namanya electronic word of mouth. Secara tidak langsung dari electronic word of mouth itu, kalian kan merasa puas, Hikmah kan puas, makanya dia merekomendasikan ke Ranita. Itu. Berarti semakin tinggi EWOM, ya, semakin tinggi EWOM-nya, kamu semakin share, berarti kamu semakin puas terhadap produk tersebut atau aplikasi yang teman-teman gunakan tadi. Seperti itulah gambaran sederhananya. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi tenang aja, teman-teman di angkatan 2019 ya, teman-teman ketika nanti mengerjakan paper, teman-teman akan sangat jarang dengan ada yang namanya hipotesis. Kenapa kok jarang sama hipotesis? Ada yang tahu? Kenapa kok jarang bertemu dengan hipotesis kalau di paper? Yang ini akan memotivasi teman-teman untuk bisa menuliskan tesis ilmiah. Ayo, di paper tadi sudah dijelaskan tidak ada apa kerangka atau konsep yang baku.
Ya, itu kelebihannya. Kalau nggak ada yang baku, ya konsepnya berbeda-beda, kalau tidak baku berarti tidak wajib ada yang namanya pengembangan hipotesis kerangka konsep. Ya, ini sangat jarang kerangka konsep dan pengembangan hipotesis kalau di paper. Nah, nanti adik-adik akan belajar di situ. Ya, angkatan 2019-18 lebih fokus di paper karena teman-teman kalau nggak salah pasti diwajibkan PKM ya. Ya, nggak tahu sih. Wajibkan PKM. Sedangkan PKM itu dalam bentuk paper. Nah, seperti itu. Pedomannya beda. Tapi kelebihannya teman-teman belajar ini, saya menjelaskan ini adalah ketika teman-teman nanti diminta, misal nih karena pedomannya nggak baku kan paper, diminta tiba-tiba ada hipotesis, teman-teman tidak kaget lagi karena sudah belajar bagaimana cara membuat hipotesis. Ketika teman-teman disuruh buat kerangka konsep, bagaimana? Belum pernah saya belajar ini. Nah, ini teman-teman sudah belajar. Karena di paper sendiri tidak baku, makanya saya menunjukkan contoh yang lebih sulit supaya teman-teman standarnya itu menggunakan pedoman skripsi. Saya menyarankan adalah menggunakan pedoman skripsi. Karena dulu saya juga pada tahun 2015, kompetisi karya tulis ilmiah saya ya, ketika saya juara di Mofest, kemudian saya juara di juara harapan di Undip ya, itu adalah karya tulis ilmiah, itu dengan konsep skripsi. Dan saya dulu dibantu sama dua dosen pembimbing. Jadi kita buat tim, dua dosen pembimbing. Pertama kali saya buat paper adalah menggunakan konsep yang seperti contoh yang di awal tadi, yang ekonomi bebas korupsi. Pertama kali saya buat contoh karya tulis ilmiah berupa paper itu formatnya hampir sama kayak dengan ekonomi bebas korupsi. Tapi konsepnya di define di Undip berbeda ya. Kok konsepnya berbeda? Kok hampir mirip skripsi? Nah, maka dari itu, dulu karena saya nggak tahu, makanya saya belajar sama dosen saya. Dan hasilnya nyata. Kala itu, penelitian kalau berbasis bentuknya hampir dengan skripsi, itu bisa dijurnalkan, bisa juga penelitiannya ini bisa diteruskan, bahkan teman-teman bisa mencari sponsor. Karena dengan penelitian saya di tahun 2015, kami disupport sama Bank Indonesia sebesar 30 juta. Untuk penelitian, pengembangan penelitian lebih lanjut, 30 juta. Karena kita menggunakan format skripsi. Kelebihannya adalah format skripsi itu menjelaskannya sangat detail. Ya. Sangat detail, sangat akurat, ada data pendukungnya, bukti datanya ada, teorinya ada, dan sebagainya. Beda kalau paper. Kalau paper kan kita hanya menawarkan sebuah ide masalah, belum teruji itu bisa diterapkan atau tidak, betul? Paham nggak? Kalau judul-judul teman-teman ikut PKM nih, PKM, kemudian apa, itu kan sebuah judul yang masih dicoba ditawarkan, bisa atau enggak. Betul kan? Bisa nggak sih diimplementasikan? Gitu. Kayak contoh tadi, Lamin Pintar Anti Korupsi. Itu kan baru tawaran dari tim saya. Bagaimana cara menangani generasi penerus supaya tidak ikut di korupsi itu sendiri. Makanya kita membuat judul seperti itu. Nah, kalau formatnya menggunakan format skripsi, teman-teman kemungkinan lolos, ya, misalnya yang dicari 20 tim atau 16 tim, kemungkinan lolos lebih dari 90%. Saya menyarankan menggunakan format standar skripsi. Cukup apa aja yang ditulis ketika teman-teman menghadapi paper di bab 2. Yang pertama, tulis adalah teorinya. Seperti tadi, gunakan teori 3. Gunakan 3, jangan lupa kutipannya dari tahun berapa hingga berapa yang terbaru. Kemudian harus ada minimal ada indikatornya, kalau ada indikatornya. Kalau nggak ada, langsung ke penelitian terdahulu. Itu, kuncinya adalah di situ. Kalau teman-teman di paper ya. Kalau di paper seperti itu. Kalau semisal dia diminta kerangka konsepnya, teman-teman buat seperti tadi. Kalau ada kerangka konsep, berarti ada pengembangan hipotesis. Nggak bisa ditinggal. Itu satu paket. Kalau semisal ada penyelenggara, bab 2 setelah penelitian terdahulu, baru kerangka konsep. Setelah ada kerangka konsep, wajib ada pengembangan hipotesis. Karena itu penjelasan dari kerangka konsep di atas tadi.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita buka yang ekonomi bebas korupsi tadi. Kita langsung buka di bab 2-nya, deh. Yang ekonomi bebas korupsi ya. Bawah. EBK. Lain yang bab 3. Yang ekonomi, ya itu. Langsung masuk di bab 2, deh. Maksudnya bab di bawahnya, ekonomi bebas korupsi yang bawah. Bab 1 tetap sama, latar belakang, rumusan masalah. Beda lagi ada langsung metode penelitian. Bab 2. Oke, masih sama. Di bab 2, antara di paper dengan skripsi hampir sama. Tapi, karena paper itu dibatasi ya, kalau misal bab 2 dia langsung membahas hasil dan pembahasan, maka gunakanlah teori yang ada saja, yang kalian temukan. Yang pasti, teorinya ada, penelitian terdahulunya ada, karena itu digunakan untuk daftar pusaka. Lampiran di bawah nanti ada daftar pusaka. Seperti itu. Bisa turun ke bawah lagi. Inilah bab 2-nya paper ya. Nah, di sini juga akan menjelaskan jenis-jenisnya, faktor-faktornya. Nah, bedanya sama skripsi, skripsi juga bisa menjelaskan, misal variabel ini jenisnya apa, ini apa, itu juga bisa. Nah, begitu juga dengan paper. Paper juga akan menjelaskan jenisnya apa, penyebabnya apa. Sama halnya. Deskripsi sama paper hampir sama di sini. Bisa turun ke bawah lagi. Yang paling membedakan adalah konsepnya. Ya. Konsepnya di paper itu teman-teman nggak wajib ngebuat gambar tabel seperti tadi. Ya. Konsepnya tidak wajib membuat gambar tabel seperti tadi ya. Nah, kalau di paper, teman-teman akan lebih mudah. Konsepnya adalah dalam berupa argumentasi teman-teman. Deskripsinya bagaimana. Seperti halnya ini. Konsep dasar munculnya Lamin Pintar anti korupsi didasari pada jumlah kasus korupsi. Kan hanya menjelaskan kronologisnya. Konsepnya, penerapannya bagaimana. Itu. Baru turun lagi ke bawah. Baru fungsi. Teman-teman akan menjelaskan fungsi dan perannya. Teman-teman kalau paper hanya begini aja deh. Kayak kalau saya dulu ya, kayaknya kurang tantangannya karena kalau skripsi lebih banyak di data dan argumentasinya ada. Nah, kalau di paper hanya menjelaskan konsepnya bagaimana, fungsi perannya bagaimana. Jadi kita menjelaskan fungsinya apa, perannya apa nanti. Seperti itu. Dan turun lagi, baru teman-teman juga bisa melampirkan gambar, daftar gambar. Terus selanjutnya adalah implementasinya. Bagaimana cara implementasinya? Nah, seperti ini. Biasanya setelah implementasi itu adalah manfaat. Before after-nya, sebelum dan sesudah. Bisa lihat di bawahnya lagi, ada enggak? Sudah ya, berarti ya. Mekanisme penerapannya, baru mekanisme penerapannya. Nah, itulah perbedaannya, Dek. Harusnya teman-teman nanya perbedaannya. Kok kita belajar bab 2 kok di paper sama deskripsi beda? Ya beda, memang beda. Karena kalau di paper, seperti tadi, tidak memiliki konsep yang baku. Sedangkan skripsi itu baku, sudah ada aturannya. Tapi bagaimana caranya kita belajar supaya nanti kita menghadapi paper kita lebih paham? Belajarlah menggunakan standar yang baku. Karena kalau standar yang baku, cara penulisannya, mekanisme penulisannya, dan sebagainya, teman-teman sudah terbiasa yang rapi. Sudah berdasarkan data-data yang urut secara kronologis menjelaskannya. Itu. Silakan ada ditanyakan dari bab 2. Sebelum lanjut di bab 3. Apalagi bab 4 nanti. Ayo. Sambil kalau ada yang tanyakan, silakan sambil dibuka file yang bab 3 deh.
Sebelum masuk bab 3, saya ingin tanya, teman-teman kan tadi mencatat, jadi apa aja yang ditulis di dalam bab 2? Silakan sampaikan. Bisa Nur Hikmah atau si Hanifah. Apa aja yang ada di bab 3? Bab 2. Ayo silakan salah satu. Tadi mencatat kan, apa aja sih yang poin yang ada di bab 2? Ya silakan. Kalau saya Kak, saya catatnya teori, yang kedua Ya, indikator, yang ketiga dahulu, hipotesis. ya, oke. Betul. Jadi tergantung ya. Itu sudah betul. Jadi yang akan sering kalian gunakan adalah di teori, kemudian indikator, sama terkait dengan penelitian terdahulu, hipotesis, atau ada kerangka konsepnya. Terkait 5 hal itu akan selalu berkaitan dengan bab 2. Bab 2 itu nggak jauh-jauh dari itu. Yang paling pasti wajib muncul itu pasti teori. Kemudian adalah indikatornya, indikator dari teori tersebut baru penelitian terdahulu. Itu yang paling sering muncul. Akan sering muncul hipotesis, kerangka konsep. 5 tersebut akan selalu muncul di beberapa kompetisi yang nanti akan teman-teman ikuti maupun saat teman-teman di tugas akhir. Itulah di bab 2 seperti itu gambarannya. Kemudian kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan sebelum saya lanjut di bab 3. Saya izin bertanya. Ya. Indikator sama variabel itu bedanya apa, Kak? Oke. Indikator variabel. Pertanyaan yang bagus. Boleh kembali, Mbak. Boleh kembali ke bab 2. Oke. Kita ke atas. Terus turun. Kejauhan. Kita akan menggunakan salah satu lagi. Terus yang gampang aja, yang mudah dipahami. Lagi. Nah, indikator dari ini turun lagi. Nanti ada indikatornya di bawahnya. Nah, stop. Oke, agak ke atas dikit. Oke. Sudah. Turun. Nomor 5-nya ketutup. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan antara teori dengan indikator? Ya, oke. Pertama, kita akan membahas terkait dengan teori kepuasan pelanggan dan indikator kepuasan pelanggan. Nah, namanya sebuah teori akan menjelaskan terkait dengan terbentuknya namanya kepuasan pelanggan. Apa sih definisi dari kepuasan pelanggan? Secara sederhananya adalah ketika teman-teman belanja, kemudian teman-teman merasa puas, ya, kemudian teman-teman ingin membeli lagi, itulah namanya kepuasan pelanggan. Nah, terus apa indikator? Indikator itu adalah tolak ukur dari teori tersebut. Contohnya, misal si Hikmah dikatakan puas, cara mengukurnya bagaimana? Kalian tahu cara mengukur? Misal Hikmah beli di Lazada, puas dengan produknya, cara mengukurnya bagaimana? Dikasih bintang. Dikasih bintang. Itu kan cuma kayak rating misalkan. Enggak, yang paling paling penting, itu bisa dicontohkan begini. Jadi indikator adalah untuk mengukur sebuah teori. Mengukur sebuah teori. Dikatakan puas bagaimana? Ya, contoh seperti ini. Kalau semisal Hikmah membeli online di Lazada, kemudian puas, suatu saat akan membeli lagi nggak? Nah, indikator pertama dari kepuasan adalah membeli lagi. Kalau teman-teman puas, cara mengukurnya kepuasan bagaimana? Ya pasti membeli lagi. Betul nggak? Seperti itu. Kemudian, teman-teman kalau puas, akan bagaimana lagi? Mengatakan hal-hal jelek nggak? Akan memberikan rating yang jelek nggak? Enggak kan? Pasti akan mengatakan hal-hal yang baik terkait dengan perusahaan. Akan memberikan rating yang bagus. Misal menggunakan Gojek, Grab, Maxim. Kemudian kalau teman-teman sudah puas,
Teman-teman loyal nggak terhadap produk layanan tersebut? Contoh, teman-teman terbiasa naik Gojek. Naik Gojek itu cepat, ya, nggak ada kendala begini-begini. Teman-teman pasti akan selalu memprioritaskan Gojek, tidak akan terlalu memperhatikan merek lain, ya. Itu. Kemudian pasti teman-teman akan membeli produk itu, kan? Kan tadi sudah membeli lagi. Kemudian karena aku sudah langganan seperti ini, sudah, karena aku puas, aku beli produk teman-temannya atau perusahaan. Jadi teori itu sendiri, ya. Jadi walaupun misal si hikmah belanja dia puas, bagaimana cara mengukur kepuasan si hikmah belanja, ya pasti dia akan membeli lagi, mengatakan hal-hal yang baik dengan perusahaan, tidak terlalu memperhatikan merek lain, ya pasti akan membeli produk itu juga. Seperti itu. Ada yang lagi yang tanyakan, silahkan. Pertanyaan bagus. Seperti itu. Jadi indikator adalah cara mengukurnya, cara mengukur teori. Dikatakan puas bagaimana, dikatakan pelayanannya bagus bagaimana caranya gitu. Oke, kita ke atas lagi deh. Tambah satu lagi biar ada perbandingan. Yang service quality deh. Karena teman-teman sering online kan, belanja online, jadi kita naik terus. Si jauh. Lagi ke atas. Terus si jauh. Nah, di atas ini lagi. Nah, stop, turun ke bawah. Yang indikator SFQual yang barusan. Ya, yang 5 ini. Ya. Selanjutnya adalah ini. Nah, terkait dengan service quality. Contoh si gantian sekarang, Hanifah belanja di Tokopedia. Karena Tokopedia itu sistemnya elektronik, ya kan, dikategorikan bahwa kalau teorinya kan service quality adalah pelayanan berbasis elektronik, ya, pelayanan berbasis elektronik. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya bahwa pelayanannya bagus, ya, berbasis elektroniknya. Yang pertama, cara mengukurnya pasti kita mendapatkan namanya informasi quality, kualitas informasi yang didapatkan. Gitu. Apa aja sih yang ada di informasi quality? Ketika si Hanifah belanja di Tokopedia, ngebuka di websitenya, oh daftarnya lengkap. Cara membelinya seperti ini, cara membayarnya seperti ini, pembayarannya ada seperti ini. Itulah cara mengukur terkait dengan tadi kualitas pelayanan. Berarti informasinya ada. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana selanjutnya kalau teman-teman dikatakan bahwa pelayanan yang bagus, ya selanjutnya adalah cara mengukurnya adalah keamanan, security-nya. Teman-teman sudah memasukkan login nih, email, Gmail, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara bertransaksinya, aman nggak? Nah, di website itu kayak Tokopedia kan terjamin aman, dan sebagainya. Nah, cara mengukurnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah website functionally. Apakah websitenya sesuai dengan yang ada di navigasinya? Enggak. Jadi contoh, misal di websitenya seperti ini, kemudian teman-teman pas order, barangnya kok berbeda, nah itu adalah yang namanya website functionally. Apakah sama enggak mengaksesnya? Gitu. Seperti itulah gambar sederhananya, Dek. Dia akan menjelaskan terkait dengan bagaimana membuktikan terkait dengan pelayanannya itu sendiri atau terkait dengan kepuasan. Kalau tadi kepuasan yang perlu dikatakan puas berarti membeli lagi. Nah, kalau yang ini terkait dengan pelayanan berbasis elektronik berarti terkait dengan keamanannya kita, kemudian informasinya lengkap enggak, itu seperti itu. Sampai sini sudah paham ya?
Oke, paham? Lanjut ke bab 3. Kalau ada tanya silahkan sambil disusun. Yang lain silahkan kalau ingin bertanya. Bab 3. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya nyampaikan bab 3? Siapa tahu kalau ada yang mau tanyakan. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Tapi lebih ke paper sih. Oke, ke paper nggak masalah. Oke. Tadi kan di paper itu nggak ada pedoman yang baku gitu. Iya. Tapi poin plusnya untuk di bab 2, kalau kita menggunakan kerangka konsep dan hipotesis itu lebih baik. Iya. Nah, terus juga di paper itu nggak ada variabel. Nah, misalnya saya membuat paper gitu terkait sebuah inovasi pada pelayanan kesehatan yang berbasis digital. Ya, bisa. Nah, untuk indikatornya gitu, apakah saya perlu membuat indikatornya juga kayak kakak tadi kan e-marketing gitu, indikatornya menggunakan kepuasan pelanggan gitu. Nah, apakah saya indikatornya itu terkait kepuasan dalam pelayanan kesehatan yang sebelumnya tidak digital gitu? Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi karena di paper itu tidak baku, ya, tidak semuanya ada. Dan tadi saya jelaskan tidak semuanya ada. Kalau yang pasti masuk itu adalah di teorinya saja. Kadang indikatornya nggak masuk karena emang di teorinya memang tidak ada indikator. Jadi saya menjelaskan juga indikator nggak boleh kita buat sendiri, kecuali kita sudah meneliti hal tersebut. Baru kita menemukan teori apa indikatornya. Karena indikator itu melalui proses dia harus menjadikan jurnal dulu penelitian. Ya, indikator nggak bisa kita buat sendiri. Nah, cara sederhananya tadi adalah indikator saya di skripsi ini itu adalah dari indikator dari peneliti terdahulu. Makanya ada kutipannya sebelum di indikator tadi kan ada menurut ini. Cara mengukurnya seperti ini. Begitu juga dengan paper. Ketika tadi terkait dengan pelayanan digital, ya, terkait dengan pelayanan digital kesehatan, hal yang bisa teman-teman gali adalah terkait indikator dari pelayanan digital itu sendiri. Itu bisa dimasukkan, ada indikatornya. Bagaimana sih pelayanan digital itu bisa masuk? Pertama, mudah diakses indikatornya, misal mudah diakses. Pasti kan, apalagi kayak kesehatan, jadi harusnya lebih mudah diakses, ya kan? Lebih mudah diakses, kemudian informasi semuanya detail di situ kayak tadi di service quality hampir sama. Jadi semuanya seperti itu, Dek. Jadi ketika adik mau masukkan terkait dengan pelayanan digital kesehatan, bisa memasukkan indikatornya. Nah, indikatornya teman-teman tinggal cari di internet, cari di Google. Teman-teman cari indikator dari pelayanan digital. Nah, di situ nanti akan muncul. Ketika memang tidak ada, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk tiba-tiba ngawur atau ngebuat sendiri indikatornya. Kalau memang tidak ada, ya sudah, cukup dengan teorinya saja. Kalau memang tidak ada indikatornya, ya. Kalau memang tidak ada indikatornya, cukup dengan teorinya saja, baru penelitian terdahulu. Seperti itu. Makanya tadi perbedaannya seperti itu. Nah, tapi nanti ketika teman-teman paper tiba-tiba disuruh ada indikator, teman-teman sudah tidak kaget lagi bagaimana cara mencarinya. Ada yang tanyakan lagi, silakan. Sudah paham? Apa tadi, Ranita ya? Iya, Kak. Paham. Ya, paham ya. Itu. Ada lagi yang tanyakan? Oke, nggak ada ya. Sekarang kita mau membahas, teman-teman nih kok pusing, kok di paper sama ini kok beda ya, gitu ya. Paper sama skripsi kok arah penulisannya kok sangat beda, jauh gitu. Ada dua hal yang menyebabkan kenapa kok teman-teman tadi ada yang nanya itu variabel itu apa, indikator itu apa. Saya akan menjelaskan. Ada dua kategori
analisis metode atau analisis yang digunakan teman-teman dalam kajian ilmiah. Ya. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Dan yang kedua adalah statistik deskriptif. Ada yang tahu perbedaan kedua hal tersebut? Silahkan. Ada nggak yang tahu perbedaan kedua hal? Makanya papernya saya sama tugas akhirnya saya berbeda. Saya memberikan 2 contoh sekaligus, yang analisis dan statistik deskriptif. Saya akan menjelaskan tersebut perbedaannya, arah penelitiannya. Kalau teman-teman mesti pernah dengar kan, oh ini penelitian terkait dengan kualitatif, ini penelitian terkait dengan kuantitatif. Sering dengar seperti itu kan? Sering dengar? Ya. Kualitatif lebih sering menggunakan analisis deskriptif karena dia tidak berupa angka. Dia hanya menjelaskan kronologis bagaimana mekanisme penerapannya, konsepnya bagaimana, fungsinya bagaimana. Dia akan memaparkan semuanya berdasarkan dari buku-buku, bisa jadi dari pengamatan di lapangan, ya, atau data-data yang didapat dari internet. Itu beda lagi dengan yang kuantitatif. Kuantitatif adalah angka-angka. Nah, cara mengolahnya pasti dengan statistik deskriptif. Perbedaannya apa? Harusnya ya tadi sudah dijelaskan ya. Perbedaannya apa ya? Perbedaannya tadi itu. Kalau yang namanya analisis deskriptif, teman-teman hanya menganalisis bagaimana suatu objek penelitian teman-teman yang diteliti, contoh tadi pelayanan digital kesehatan. Bagaimana proses terbentuknya pelayanan digital kesehatan, mulai dari konsepnya bagaimana ide itu muncul. Contoh, mengakses layanan kesehatan. Konsep yang tadi selanjutnya di analisis deskriptif akan menjelaskan terkait dengan mekanismenya. Nah, mekanisme pelayanan digital itu sendiri, pelayanan digital kesehatan itu sendiri menggunakan aplikasi bla 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 bla. Nah, kontennya ada ini terkait dengan imunisasi atau apa, saya nggak tahu ya kalau di kesehatan masyarakat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Beda lagi dengan yang statistik deskriptif. Dia berupa angka. Makanya perlu yang namanya indikator. Perlu yang namanya indikator, perlu yang namanya variabel. Karena nanti statistik deskriptif dia akan menggunakan sebuah namanya kuesioner. Jadi nanti teman-teman akan membuat kuesioner, teman-teman akan membuat pertanyaan atau pernyataan yang akan diisi oleh responden. Pernah ngisi kuesioner? Pernah ya kan? Nah, kuesioner disebut itu teman-teman pernah ngisi, itu nanti akan diolah datanya. Diolah. Semisal, contoh, penelitian saya kan pengguna Traveloka di Universitas Mula Warman, yang skripsi saya ini. Jadi saya akan meneliti terkait pengguna Traveloka di Unmul. Ya, berarti responden saya jelas, mahasiswa yang ada di Unmul. Kemudian saya menyebarkan ke responden-responden. Kemudian mereka mengisi. Terus bagaimana kita mengolah kuesioner tersebut? Makanya diolah menggunakan statistik deskriptif. Contoh, Hikmah belanja ini puas nggak di Traveloka? Puas, beri poin 5. Kemudian si Ranita berapa? Puas enggak? Sedang saja, berarti poin ini. Baru kita susun angka-angka tersebut menggunakan alat analisis nanti. Seperti itu. Jadi perbedaannya, secara singkat kesimpulannya adalah analisis deskriptif lebih sering digunakan dalam bentuk paper. Ya. Usahakan teman-teman ketika mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah,
menggunakan model analisis deskriptif. Kenapa kok saya menyarankan begitu? Karena di paper itu ada batasan halaman maksimal. Ketika teman-teman menggunakan konsep statistik deskriptif, itu bisa mencapai puluhan halaman, lebih dari 30-40 halaman. Sedangkan di paper biasanya maksimal 25 halaman. Ya, makanya menggunakan alat analisis deskriptif. Kalau analisis deskriptif kan hanya menjelaskan runtutannya, proses terbentuknya, mekanismenya, kemudian penerapannya, kemudian manfaatnya bagaimana, seperti itu. Sedangkan kalau di skripsi sendiri, dia lebih kompleks, lebih detail, ya, satu sama lain lebih terungkap, seperti itu. Itulah. Nah, kalau yang EBK tadi itu adalah contoh terkait dengan analisis deskriptif. Kalau yang kita bahas di bab 2 dan bab 3 ini lebih kepada statistik deskriptif. Jadi teman-teman dapat dua hal. Kalau teman-teman nanti nulis paper, saya sarankan dipakai deskriptif, analisis deskriptif. Kalau teman-teman nulis tugas akhir, menggunakan statistik deskriptif. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya langsung masuk ke bab 3 ya. Di bab 3 itu sendiri, teman-teman nanti akan menemukan beberapa hal yang akan ditulis. Ya. Yang pertama, ketika teman-teman sudah masuk di bab 3 itu adalah bab metode penelitian atau metodologi penelitian kalau di paper ya. Metode penelitian. Nah, metode penelitian namanya metode kan berarti bagaimana teman-teman metode menelitinya, caranya bagaimana. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kalau teman-teman ada variabel, ya, kalau variabel, pasti teman-teman akan membuat yang namanya definisi operasional. Kalau di paper tadi kan nggak ada variabel, jadi tidak ada namanya definisi operasional. Sedangkan kalau misal di sini, di contoh ini, kalau ada variabel, maka teman-teman membuat definisi operasional. Terus, apa sih bedanya definisi operasional sama teori yang ada tadi? Kan sama-sama definisi. Gitu. Ada yang tahu nggak perbedaannya? Bisa turun ke bawah? Sedikit aja. Oke, stop. Ya. Ayo, silakan. Ada yang tahu tidak? Definisi operasional itu apa? Masih bingung ya? Oke, di sini sudah dijelaskan. Definisi operasional adalah penjabaran mengenai batasan operasional terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Sekali lagi, yaitu penjabaran mengenai batasan operasional terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Jadi, sudah dibatasi supaya pembahasannya tidak melebar. Seperti itu. Nah, kemudian apa definisi operasional dari SFQual? Ya, seperti ini. Ada yang namanya, contoh, Traveloka memiliki informasi produk yang lengkap daripada konsumen. Seperti itu. Nah, ini adalah pengembangan dari indikator yang sebelumnya. Indikator yang sebelumnya itu didefinisikan secara operasional, dikaitkan dengan objek penelitian kita. Seperti itu. Kalau kayak yang ini kayaknya di skip aja itu pembahasannya. Kalau misalnya teman-teman ingin tanya-tanya, karena di paper sangat jarang ada yang namanya definisi operasional. Bahkan saya belum pernah menemukan yang diminta definisi operasional. Dia langsung kepada metode. Itu perbedaannya ya. Kalau paper itu jarang ada namanya definisi operasional. Bisa langsung turun ke bawah. Kalau skripsi pasti ada definisi operasional. Bisa lanjut ke bawah. Kita akan langsung membahas poin inti bab 3-nya. Stop. Ya. Bab 3, teman-teman akan membahas terkait dengan populasi dan sampel. Ada yang tahu populasi dan sampel itu apa? Populasi, sampel. Secara sederhana, populasi itu apa, sampel itu apa? Harusnya, kalau mesti kalian pasti banyak penelitian. Mesti. Populasi itu apa, sampel itu apa? Oke, jadi saya jelaskan, populasi itu adalah kumpulan objek penelitian yang masih skala besar. Sedangkan sampel itu adalah sebuah objek atau responden yang sudah kita tentukan.
Ya, contoh begini. Karena judul saya terkait dengan pengguna Traveloka di Universitas Mula Warman, populasinya siapa? Ya pasti seluruh mahasiswa Universitas Mula Warman. Kemudian sampelnya siapa? Nah, ketika sudah membahas Universitas Mula Warman, sampelnya berarti harus lebih mengkerucut lagi siapa? Ya khususnya 14 fakultas yang ada di Universitas Mula Warman, mahasiswa yang ada di 14 fakultas. Jadi sampelnya harus semua mahasiswa yang ada di Unmul, tetapi wajib 14 fakultas yang harus ngisi responden. Jadi kita tetap harus ngebagi ke fakultas lain. Gitu. Nggak bisa, misal ada 14 fakultas, kita hanya 12 fakultas saja yang digunakan, itu nggak bisa. Sampel kita tidak memenuhi syarat, karena populasi kita Universitas Mula Warman. Seperti itu. Tuh. Kemudian, itu adalah populasi sampel. Begitu juga dengan paper. Ada juga yang paper terkait dengan populasi dan sampelnya. Nanti teman-teman akan ditanya metode penelitiannya. Metode penelitiannya menggunakan analisis deskriptif. Kemudian populasi dan sampelnya dapat enggak? Biasanya populasi dan sampel ini adalah karya ilmiah paper yang berbentuk dengan riset atau penelitian. PKM nih yang paling sering. Kalau PKM pasti kebanyakan menggunakan populasi dan sampelnya. Contoh terkait dengan penelitian petambak udang, pasti mereka akan ada populasi sampelnya. Populasinya apa? Berarti petambak udang di daerah sini. Ini itu. Sampelnya siapa? Ya yang ada di kampung ini. Gitu. Populasi dan sampel itu pasti akan muncul. Bisa dilanjut selanjutnya? Next. Bawah. Saya akan bantu percepat. Nah, naik ke atas dikit. Naik lagi. Kemudian teman-teman membuat sampel. Sampel itu ada kriterianya. Jadi kriteria itu pasti ada. Contoh, kayak tadi pelayanan digital kesehatan. Pasti ada kriterianya. Siapa aja yang nanti akan menjadi sampel terkait penggunaan sistem pelayanan digital kesehatan masyarakat. Pastilah yang pertama, pasti respondennya yang berusia 17 tahun ke atas. Karena nggak mungkin anak-anak mengisi kuesioner, misal teman-teman ada kuesioner atau angket, anak-anak disuruh ngisi kuesioner, padahal anak-anak belum tentu menggunakan aplikasi itu. Pasti yang menggunakan adalah orang tua, betul nggak? Yang tadi tawarkan siapa Ranita itu kan? Contohnya itu pelayanan digital kesehatan. Nah, pasti berusia di atas 17 tahun gitu. Kemudian adalah yang kedua pasti menggunakan smartphone atau apa gitu, dan masyarakat Samarinda. Misal kalau objeknya Samarinda ya berarti pengguna smartphone yang ada di Samarinda. Jadi sampel itu ada kriterianya, jadi nggak sembarangan. Kan lucu, semisal anak kecil diambil sampel itu terkait dengan pembelanjaan di Traveloka, sedangkan dia nggak pernah beli Traveloka karena dia hanya dibelikan orang tuanya. Jadi harus ada kriterianya. Sampel itu harus kriteria. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan populasi dan sampel. Ini di bab 3 di paper maupun deskripsi akan sama. Di sininya. Pasti akan muncul populasi dan sampel. Nggak ada? Kak, mohon izin mengingatkan waktu estimasinya jam 11.45. Oke, dipercepat. Oke, populasi teman-teman sudah dapat populasi dan sampel. Ada yang namanya jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data itu sendiri adalah jenis data yang teman-teman dapatkan. Nah, apakah datanya itu dari penelitian terdahulu seperti tadi? Kalau skripsi biasanya menggunakan penelitian terdahulu. Kalau paper itu menggunakan data dari BPS, data dari buku, data dari kelurahan, RT, RW. Itu jenis dan sumber data. Terus sumber datanya dari mana? Apakah berdasarkan penelitian langsung ke lapangan, kuesioner, atau berdasarkan literasi saja, literasi mencari di buku atau internet. Itulah jenis dan sumber data. Bisa turun lagi. Baru yang terakhir itu adalah metodenya. Jenis dan sumber data sudah, kemudian jenis data, ada data kualitatif, kuantitatif seperti tadi,
sumber data, ada jenisnya lagi itu ada data primer, sekunder. Data primer itu dari buku, jurnal, sekunder itu dari histori lapangan. Kemudian adalah metode pengumpulan data. Selanjutnya setelah teman-teman sudah punya populasi, sampel, kemudian sudah tahu jenis dan sumber data, jenis datanya seperti apa, sumber datanya seperti apa, baru bagaimana cara mengumpulkan data itu sendiri. Nah, ada 3. Di paper maupun skripsi caranya sama. Yang pertama, penelitian kepustakaan. Ini berdasarkan buku-buku yang teman-teman baca di perpustakaan, di mana aja buku itu masuk di penelitian kepustakaan. Kemudian yang kedua adalah penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan ini biasanya paper atau skripsi yang sering ke lapangan. Itu. Kayak kesehatan masyarakat biasanya di lapangan. Ilmu pemerintahan itu biasanya di lapangan juga. Penelitian berdasarkan di lapangan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner. Turun bawah, ada kuesioner di bawah. Sambil turun ke bawah. Nah, observasi, wawancara, kuesioner. Ini masuk jadi satu. Teman-teman bisa mengobservasi, mewawancarai secara langsung. Nah, biasanya kalau paper itu observasi sama wawancara langsung, karena biasanya direkam. Di foto direkam. Nah, kalau skripsi paling sering menggunakan itu adalah kuesioner. Itu. Kuesioner itu nanti untuk membantu statistik deskriptif tadi. Selanjutnya adalah turun. Ini, stop. Analisis data penelitian. Nah, nanti teman-teman akan analisisnya bagaimana. Nah, karena teman-teman belajar paper, saya tidak akan menjelaskan paper dan saya tidak akan menjelaskan uji validitas dan sebagainya. Intinya adalah analisis data dalam penelitian itu ada 2. Analisis deskriptif seperti tadi, kemudian adalah analisis statistik deskriptif. Nah, uji validitas dan sebagainya ini bagian dari statistik deskriptif. Seperti itu. Nah, sampai di sini pembahasan dari bab 3. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Perbanyak di pertanyaan aja, silakan. Sembarang, mau paper atau apa, saya menyarankan teman-teman ngebahas di paper. Yuk. Pertanyaan. Jadi bab 3 mulai tadi menjelaskan terkait dengan populasi sampelnya. Populasi sampelnya apa yang teman-teman teliti, misal penggunaan pelayanan digital kesehatan, itu populasinya siapa, sampelnya apa, kemudian jenis dan sumber datanya apa, dan didapat dari mana, kemudian metode pengumpulan datanya bagaimana. Metode pengumpulan bisa kepustakaan dari buku, atau pantauan langsung di lapangan, observasi, wawancara, kuesioner. Itu baru analisisnya bagaimana. Nah, biasanya di bab 3 analisis itu sudah menjelaskan konsepnya bagaimana penerapannya. Barulah nanti masuk di bab 4, pembahasan. Ya, jika ada yang tanyakan silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Tengok. Saya juga bingung Kak mau nanya apa. Oke, kita buka yang EBK aja. EBK. Yang EBK aja deh. Yang kalau ini kayaknya pusing nanti. Nah, kalau di EBK di atas, coba di atas lagi. Metode penelitiannya dia masuk di bab 1. Karena formatnya panitia dia minta di bab 1. Bukan di bab berapa. Nah, itu. Stop. Bisa dibaca di paragraf pertama, itu sudah dijelaskan. Penelitian ini digunakan dalam penelitian model kualitatif, yakni penelitian yang berfokus pada aspek-aspek edukasi dan yuridis, berupa praktek belajar atau instruksi. Nah, seperti itu. Perbedaannya cukup sangat mencolok. Kalau metode penelitian kualitatif, dia hanya menjelaskan seperti itu. Beda kalau metodenya adalah kuantitatif. Kalau kuantitatif, pasti teman-teman akan ngebahas terkait dengan jenis data, sumber data, metode pengumpulannya, populasi sampelnya. Seperti itu. Kalau kualitatif, itu tidak harus semua itu dibahas. Perbedaannya di situ. Kualitatif hanya menjelaskan dengan aspek
proses terbentuknya, bagaimana objek penelitian ini bisa terjadi. Nah, kalau terkait dengan judul pelayanan digital kesehatan, itu sangat bagusnya adalah kualitatif. Karena namanya pelayanan, untuk mengukur pelayanan itu efektif atau tidak, berarti butuh yang namanya kuesioner atau angket. Ya, kamu buat sistemnya, kemudian kamu pengen tahu hasilnya sistemnya apakah bagus atau tidak, itu nanti akan mendapatkan hasil. Tapi kalau semisal kemudian dibuat kualitatif, bisa nggak? Bisa. Berarti hanya berupa gagasan. Berarti teman-teman hanya menggagas. Sistemnya kenapa kok masih gagasan? Karena sistemnya pasti belum terbentuk. Rata-rata mahasiswa membuat paper itu adalah sebuah gagasan yang hasilnya sebenarnya belum ada. Betul nggak? Teman-teman kalau ngebaca paper-paper orang rata-rata itu hasilnya belum ada. Ya, hasilnya belum ada. Terus kok yang juara apa namanya PKM ya kan, Timnas dan sebagainya, kok mereka sampai mendapatkan medali emas, mereka mendapatkan ini karena dia membuat paper dalam bentuk kuantitatif, dalam artian bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya ada, atau sebuah karya yang berupa inovasi produk, teknologi. Yang paling sering juara di Timnas dan sebagainya adalah terkait dengan inovasi produk, bisa juga terkait dengan teknologi. Yang saya pernah baca itu sebuah karya dari Malang, dia ngebuat printer 3 dimensi. Kalau misal terkait dengan gagasan tapi belum ada hasilnya atau karya, maksudnya aplikasinya belum ada, sama dibandingkan dengan printer 3 dimensi yang sudah dicetak, sudah ada, sudah digunakan, siapa yang akan menang? Pasti yang akan menang printer 3 dimensi karena hasilnya konkret ada. Itulah makanya Dewan Juri akan mencari hal-hal yang sebenarnya bisa diterapkan. Bukan sekedar gagasan, tapi bisa diterapkan. Makanya kayak penelitian berbasis pelayanan digital kesehatan, coba buat sistem secara sederhana. Kemudian setelah jadi, sebarkan di masyarakat, kalian kembangkan lagi, dan itu bisa lolos Timnas. Ya, gitu. Ada yang tanyakan, silakan. PKM kan begitu, kalian meneliti. Dari gagasan kemudian menjadikan sebuah hal yang relevan gitu. Ada yang tanyakan, silakan. Ayo, sudah selesai saya. Ada? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Dalam penyusunan paper itu, paper, KTI, dan lain-lain itu hal yang sulit menurut Kakak itu gimana nyusunnya? Hal yang paling sulit yang kemudian membuat pertama kali dia aku mau buat paper, kayaknya seru nih, bisa juara, bisa masuk nanti. Hal yang paling sulit adalah mencari judul. Judul ini bisa mempengaruhi kerjasama tim teman-teman. Kenapa kok saya bilang hal paling sulit sebenarnya adalah di judul. Judul itu menentukan. Pertama, ada judul yang sudah kalian ide yang sudah buat, tapi kemudian kalian terhenti karena kalian kekurangan data, ya, terkendala data dan sebagainya, kemudian akhirnya kalian menyerah. Ada juga judulnya ini harusnya bisa, cuma saya tidak punya modal, saya tidak bisa mengembangkan ini dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kerjasama timnya. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah di judul. Jadi kalau misal pengen gampang membuat paper, lolos paper itu dinilai yang pertama itu adalah judul dan abstraknya. Biasanya kalau kalian seleksi paper itu kan pasti dikirimnya abstrak tuh. Tahap pertama. Baru kan proposalnya bagaimana. Abstrak itu kan uraian singkat dari pembahasan dari bab 1 kalian sampai akhir hasilnya dari paper itu sendiri. Nah, makanya buatlah judul secara menarik mungkin. Kunci utamanya kalau teman-teman pengen lolos, buatlah judul semenarik mungkin. Ya, buatlah judul semenarik mungkin. Kalau judulnya kurang menarik, tidak bisa diterapkan atau gagasannya kayak kurang bagus, agak sangat susah untuk lolos. Itu. Kemudian hal yang tersulit selanjutnya adalah nanti teman-teman akan terkendala di bab 3. Teman-teman terkait kendala pengumpulan datanya. Karena yang pernah saya alami, saya masih mahasiswa,
Itu pun saya harus tukar-tukaran. Satu hari saya meneliti di sini, teman saya minggu depan di sini. Karena apa? Kita punya perkuliahan yang berbeda-beda, kelas yang berbeda-beda, jam yang berbeda. Jadi teman-teman akan kendala di situ. Ketika penelitiannya berbasisnya di lapangan, observasi langsung di lapangan, akan menjadi kendala di situ. Seperti itu. Kendalanya di situ. Selebihnya, sistematika penulisan, cara menulisnya, itu semua bisa dipelajari. Karena diakses melalui internet, teman-teman bisa ngambil contoh. Itu aja. Di antara kerjasamanya, agak susah sama ngatur waktu dan penentuan judul. Itu aja menurut saya yang paling susah. Karena selebihnya nggak ada yang susah, karena bisa dipelajari. Gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan, silahkan. Yang lain. Atau sama mau nanya lagi, nggak apa-apa. Kak, saya mau tanya. Hmm. Maaf, ini kembali ke yang bab 2, yang penelitian terdahulu. Nah, itu cara cari penelitian terdahulunya tuh dari mana, Kak? Cara mencari penelitian terdahulu, ya. Cara sederhana, cara mencari penelitian terdahulu adalah teman-teman ketika mendapatkan sebuah judul, maka teman-teman harus segera mencari jurnal atau skripsinya. Contoh nih, terkait dengan pelayanan digital masyarakat, terkait dengan pelayanan digital kesehatan. Sudah ada nggak teori yang mengungkapkan terkait dengan pelayanan digital kesehatan? Teman-teman dengan search. Cara yang sederhana di Google kalau ingin mendapatkan jurnal adalah jurnal pelayanan digital kesehatan.pdf tahun berapa. Nah, ketika teman-teman searching itu dan itu ada, itulah yang digunakan untuk penelitian terdahulu. Seperti itu. Dan sebisa mungkin wajib ada penelitian terdahulu, karena penelitian terdahulu ini adalah untuk memperkuat data-data teman-teman nanti. Kalau ada teori tapi tidak ada penelitian terdahulu, nanti akan ditanya, ini teori siapa? Kok nggak ada yang menyampaikan ini dari teori siapa? Nanti kamu ngawur buat sendiri teori. Nah, seperti itu. Makanya wajib ada penelitian terdahulu. Secara sederhana harus researching. Ya. Karena kalau saya tadi di bab 2, karena variabelnya ada 3, ya, saya mencarinya gampang. Jadi saya cari variabel pertama, terkait penelitian terdahulu variabel pertama. Dapatlah 2, ya sudah masukkan 2. Kemudian yang variabel kedua ada 1, ya sudah masukkan 1. Yang penting minimal 5 penelitian terdahulu. Tapi kalau untuk paper penelitian terdahulu itu, yang penting minimal 3. Minimum 3 itu sudah cukup bagus. Kalau ada penelitian terdahulu 3. Karena ada teori, baru di bawahnya. Misalnya tadi nih paper, di atas kan ada landasan teori terkait dengan korupsi itu apa, ini. Kemudian penelitian terdahulu terkait dengan ini. Itu. Jadi ada. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah paham? Caranya di searching aja deh. Kalau memang nggak ada, jadi nggak perlu pakai penelitian terdahulu. Kalau yang kualitatif jarang biasanya ada penelitian terdahulu. Karena dia baru gagasan deh. Kalau kuali kan gagasan. Ada lagi yang tanyakan, silahkan. Cukupkah? Mumpung saya ada, jadi kita bisa sharing-sharing. Kak, saya mau izin bertanya. Iya, silahkan. Kalau KTI-nya terkait gagasan tertulis begitu, apakah perlu melakukan pengukuran variabel, sedangkan kalau paper itu kan nggak ada variabelnya. Iya. Pengukuran variabel. Oke, perbedaan. Apakah harus ada pengukurannya ya? Kalau di paper ya, saya akan menyarankan terkait dengan paper. Paper tidak ada pengukuran variabel. Kecuali memang di judul teman-teman ada variabelnya ya. Kalau memang tidak ada variabel, berarti tidak ada indikator atau tolak ukur seperti tadi. Nah, pengukurannya adalah menggunakan indikator tadi. Contoh kayak tadi, kalau di skripsi saya kan terkait mengukur bagaimana si Hikmah puas belanja di Tokopedia. Ya berarti ada indikatornya, mulai dari beli lagi atau lain sebagainya. Nah, kalau di paper, karena dia sebuah gagasan, ya kan, bisa berupa juga inovasi produk dan sebagainya, itu tidak perlu terkait dengan apa indikator dan sebagainya. Jadi hanya langsung menjelaskan terkait dengan konsepnya saja, nggak perlu ada variabel-variabelnya. Kalau berupa gagasan, makanya saya menyarankan kalau paper teman-teman buatlah berdasarkan kualitatif. Yang metode kualitatif secara sederhana pengen
teman-teman lolos. Tapi kalau teman-teman pengen juara nasional, juara PKM atau Timnas, buatlah paper dalam bentuk kuantitatif. Ya. Jadi belajar dulu dari kualitatif, ya. Kualitatif itu lebih mudah. Kalau yang kuantitatif agak lebih sulit karena dia berupa angka, teman-teman akan mengolah. Contoh kayak tadi gagasannya kan pelayanan kesehatan digital. Nah, kalau pelayanan digital, kalau itu sebuah kualitatif, tinggal menjelaskan aja apa itu pelayanan digital kesehatan, bagaimana penerapannya, kemudian mekanismenya, dan sebagainya. Itu kalau kualitatif cukup segitu deh. Tapi kalau kuantitatif, sampean nggak berhenti di situ aja. Pasti akan ditanya, tolak ukur bagaimana mengukur pelayanan digital kesehatan masyarakat, dikategorikan puas bagaimana, apakah aplikasi ini punya kendala atau tidak, itu kan harus ada kuesioner. Berarti apa? Aplikasinya harus dibuat dulu. Makanya kenapa PKM atau juara kompetisi kartus ilmiah itu rata-rata mereka membuat produknya ada dipresentasikan, itu karena mereka sudah jadi. Nah, makanya nanti kalau misal teman-teman kompetisi, buatlah suatu inovasi yang bisa diterapkan. Walaupun sekecil website aja, nggak apa-apa, maksudnya masih menggunakan blogspot atau apa. Ini kan baru inovasi. Gitu. Yang penting ada caranya. Kalau hanya sekedar gagasan, itu ya paling kita sebatas lolos saja di mengikuti serta. Tapi kalau untuk juara sangat minim kesempatan untuk juara. Gitu. Jadi saya jujur ya, di tahun 2015 saya sama 2015 sama tahun 2016 saya di Undip itu. Judul saya kenapa kami diberi harga 30 juta sama Bank Indonesia, itu adalah salah satunya adalah kami pencetus yang namanya agen bank. Yang mungkin teman-teman sekarang menemukan kayak contoh agen Briling, agen Bank BNI. Itu adalah salah satu cetusan kami di tahun 2015, kemudian kita presentasikan di Undip, kemudian di Bank Indonesia Balikpapan, sehingga Jakarta. Itu total ada 5 orang, 2 orang dosen pembimbing, 3 orang mahasiswa yang menulis. Ya, jadi ketika saya jelaskan, itu harusnya itu adalah kualitatif, tapi kami berupa kuantitatif. Judulnya secara sederhana gini, adalah UPLK, Unit Perantara Layanan Keuangan, ya, untuk mengatasi sarana penyaluran uang yang di daerah terpencil. Jadi ada beberapa daerah di Kalimantan itu belum bisa akses ke bank, makanya kita buat unit perantara layanan keuangan. Nah, UPLK ini, unit perantara ini, jadilah agen bank Briling dan sebagainya. Itulah konsep kami di tahun 2015. Jadi sejarahnya, makanya kita diberikan uang pesangon dan sebagainya besar itu. Karena penelitiannya melibatkan dosen, kemudian ada data-data statistik deskriptifnya, berapa orang yang nggak menabung, itu didata kita. Kemudian sistemnya gimana penerapannya, hasilnya nanti kalau sistem ini dicoba bagaimana. Kita coba sistemnya berhasil. Memang butuh waktu lama, itu saya perlu waktu 6 bulan deh. Kalau misal untuk penelitian yang paling bagus, hasilnya ada, misal dari sebuah inovasi kayak pelayanan digital kesehatan masyarakat, berarti teman-teman harus sabar. Karena apa? Teman-teman harus membuat aplikasinya dulu, diimplementasikan ke masyarakat, masyarakat ngebuka websitenya, kemudian teman-teman nanyain lagi, ngasih kuesioner, puas enggak dengan sistem ini, baru teman-teman olah lagi. Memang nggak praktis, tapi kalau misal dibuat model kualitatif, teman-teman bisa menyelesaikan paper dalam waktu seminggu, 2 minggu. Tapi kalau untuk kuantitatif, teman-teman perlu waktu 2-3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Tergantung bagaimana prosesnya. Apalagi anak ke FMIPA itu, ngamati tumbuhan, dan sebagainya. Itu lebih lama lagi. Seperti itu. Jadi tingkatan kesulitannya beda-beda. Ada lagi yang tanyakan? Saran saya belajarlah dari kualitatif, nanti dari kualitatif baru teman-teman coba buat yang kuantitatif. Saya sih setuju. Berapa kali sudah banyak yang ingin mencoba pelayanan digital kesehatan, tapi sampai sekarang belum ada yang sampai betul-betul tereksekusi dengan baik gitu loh. Baru sekedar gagasan. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Yuk.
Kesehatan masyarakat. Ada lagi silahkan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada, ya sudah kita cukupkan. Next pertemuan tanggal 22 ya? Atau tanggal 22 Kak Dek? Ranita Iya, sama. Kak. Oh, tanggal Iya. 22. Silakan kalau ada yang pertanyakan, silakan. Saya sharing-sharing aja. Karena basic saya di waktu kuliah itu ada 2. Pertama kali saya ikuti adalah debat, kemudian adalah paper. Debat itu saya tujukan untuk melatih skill saya berpresentasi. Baru saya coba di paper. Karena hadiahnya di debat dan paper itu lebih banyak di paper. Gitu. Ada yang tanyakan silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Sudah siang juga. Sudah cukup? Cukup ya? Kalau mungkin ada yang masih bingung. Ayo silakan. Pertanyaan saya kemarin teman-teman sudah ada ngebuat papernya nggak? Ada ngebuat paper nggak di sini? Atau baru sekedar belajar ini dari bab 1 kemarin? Sebagian kelompok sudah ada, Kak. Sudah ada. Nah, biasanya kalau saya dulu ya, terakhir saya ngisi di ICP, saya tinggal ngejuriin aja kalau nggak salah ya. Nah, kalau saran saya, teman-teman nanti belajar ini, silahkan teman-teman buat kelompok atau kelompoknya sudah ada, silahkan membuat sebuah paper, kayak tulis ilmiah, ya, sebuah paper, silahkan membuat bagaimana ide, baru kita kembangkan. Dan saya pernah ngebantu, ya, membantu beberapa ya teman-teman saya, yang khususnya yang mapres Unmul sebelumnya, itu saya ngebantu memeriksa tulis mereka, saya mencoba memberi saran dan alhasil mereka bisa juara kompetisi di sini karena betul-betul bisa dikembangkan. Jadi saran saya nanti teman-teman silahkan dibuat papernya. Ini karena belajar sampai bab 3, teman-teman buat dulu bab 1 sampai bab 3, ya kan? Baru nanti next kita lanjutkan di bab 4 dan 5. Itu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada ditanyakan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, kalau misal ada salah kata juga mohon dimaafkan. Ya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Kalau bisa minggu depan orangnya kalau bisa bertambah atau yang pasti yang ini wajib datang lagi supaya tidak ketinggalan ilmunya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum saya akhirin acara pada pagi hari ini, saya minta untuk peserta, kakak-kakak dan abang-abang dapat menyalakan video untuk melakukan sesi foto bersama. Oh, ada foto bersama. Video, siap. Silakan difoto. Saya hitung ya. Sudah ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Biasanya ada logonya ICP. Saya lupa Ya. gayanya. Iya, saya jadi ingat. Saya ingat jadi zamannya Exmi itu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, kita cukupkan. Sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, terima kasih atas partisipasi. Saya selaku Master of Ceremony pada siang hari ini undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Terima kasih, Ya, Bang. sama-sama.